yang lainnya untuk menghafalkan Al-Quran, di mana kami memiliki visi yaitu mewujudkan generasi dokter Qurani Indonesia dan misinya yaitu menyelenggarakan tahfiz sebagai bentuk kecintaan terhadap Al-Quran dan menciptakan lingkungan Qurani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema kita pada hari ini sangat berkaitan pada misi kita yang kedua. Tapi pada kitok kita hari ini dan selanjutnya, ini akan dibuka untuk umum. Jadi, nantikan juga ya kitok sesi selanjutnya. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah oleh saudari kita, Saudari Mentari Mar'atus Solihah, kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, sebelumnya akan saya bacakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ثم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayun. Maaf ya tadi salah nyebut namanya, gak apa-apa ya. Ya baik, terima kasih Kak Ayun. Semoga baik yang membaca dan mendengarkan bisa mendapatkan keberkahan dan juga kebermanfaatannya ya dari bacaannya tadi. Baik, mungkin ini udah pada nggak sabar ya sama materi kita hari ini.
yang temanya Al-Quran as Life Changing Light. Nah, jadi ini sebenarnya tentang apa sih Al-Quran as Life Changing Light kayak gitu. Nah, sebenarnya ini salah satu bentuk buat kita sih kayak biar kita semangat menghafalnya kayak gitu. Terus kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran, terus juga kenapa kita harus menggunakan Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari kita, kayak gitu. Jadi materi ini insya Allah penting dan semoga kita bisa mengaplikasikannya ya di kehidupan kita sehari-hari, kayak gitu. Terus mungkin di sini udah ada yang kenal ya sama pembicara kita pada hari ini. Itu ada Mbak Zahratul Iftikar Jatna Masyida SKG. Sebelumnya aku bacain dulu ya kurikulum vitae-nya dari Mbak Zahra. Jadi namanya Mbak Zahra ini bagus banget loh kawan-kawan. Namanya tuh Mbak Zahratul Iftikar Jatna Masyida SKG. Insya Allah ini namanya pasti ada maknanya ya Mbak ya. Mbaknya ini lahir di Jogja tanggal 6 April 1995. Statusnya sekarang sudah menikah dan sekarang lagi sekolah profesi kedokteran gigi di FKUGM. Kemudian untuk pendidikannya Mbaknya di Jogja. Kemudian untuk pendidikan non formalnya ini banyak banget ya, dari Taman Pendidikan Al-Quran, terus kursus bahasa Inggris di Pare, Sister School di Songdok Middle School Korea Selatan, terus juga ada kursus barista dan lain-lain. Untuk organisasinya juga banyak banget nih. Ada founder dan kepala redaksi majalah Violet, bendahara Teladan Science Club, terus juga ada co-founder Kongko Medica, sama kalau teman-teman pernah mendengar DRG Indonesia, itu co-foundernya salah satunya adalah Mbak Zahra. Terus untuk prestasinya juga banyak banget nih teman-teman. Misalnya nih ada juara 1 buku kisah kuliah kerja nyata oleh LPPM UGM. Terus Consolation Prize Scientific Poster Competition IDEM Singapura. Terus juga mbaknya pernah jadi mahasiswa berprestasi 2 FKG UGM dan lain-lain. Ini banyak banget ya teman-teman. Terus untuk buku dan penelitiannya mungkin teman-teman pernah baca ini ya, buku Mengukir Peradaban. Ini ditulis oleh Mbak Zahra dan suaminya tentang persiapan pernikahan. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ya guys ke acara inti kita pada sore hari ini. Bisa dimulai Mbak Zahra untuk materinya. Sama teman-teman kalau misalnya nanti ada yang mau on cam, boleh banget ya on cam. Oke, baik. Mbak Zahra, saya persilahkan ya Mbak. Oke. Sebelumnya, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Mbak? Oh iya. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena posisinya nih saya lagi berdua sama anak saya, namanya Rafika. Harusnya suami saya tuh hari ini nggak jaga, tapi karena di Jogja lagi zona merah, jadi banyak dokter umum yang ditarik ke bangsal isolasi. Akhirnya jam jaganya jadi nambah gitu. Jadi saat ini jaga IGD, makanya saya cuman berdua sama Rafika. Jadi maaf ya kalau misalnya keganggu sama anak kecil ini. Apa-apa Mbak, hiburan Mbak. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini melapangkan hati kita, melapangkan waktu kita, melapangkan kesempatan kita gitu ya, sehingga kita akhirnya bisa berkumpul di sini di waktu yang sendu gitu ya, karena hujan, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari acara ini.
salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang atas pengorbanan dan perjuangannya kita masih bisa merasakan indahnya iman dan Islam. Oke, jadi gimana ya? Oke, mungkin sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Saya nggak akan memberikan materi yang berat. Saya cuma akan sekedar sharing aja, sharing pengalaman aja karena saya merasa mengisi di sini, kalau di tempat lain beda ya, kalau di sini tuh saya merasa teman-teman sudah selangkah lebih maju gitu, karena namanya aja dokter menghafal gitu kan. Saya belum dokter dan saya belum hafal mungkin gitu kan. Jadi kayaknya nih teman-teman, eee, saya dan teman-teman mungkin dalam langkah yang sama, dalam barisan yang sama, atau bahkan teman-teman jauh di depan saya gitu, jauh di depan saya dalam dalam menuntut ilmu, juga dalam menghafalkan Al-Quran gitu ya. Jadi sifatnya sekedar sharing dulu aja ya. Iya, ngantuk ya? Kakak ngantuk enggak? Aduh. Oke, begini, mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Zahra, Zahratul Iftikar, Jatna Masyida, panjang ya. Saya lahir dari keluarga yang Islami, jujur Islami, oke, Islami ya, Islami banget, Islami banget. Jadi emang ayah saya dulu ayah saya dulunya karyawan rumah sakit swasta, ibu saya aktivis aktivis di pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Aisyah dan pimpinan pusat Muhammadiyah sekaligus gitu. Nah, sebenarnya keluarga saya tuh ya biasa aja, maksudnya dulunya biasa aja, dulunya biasa aja. Tapi memang emang kalau di kampung tuh dianggap sebagai pamong gitu, karena jadi sering ngisi pengajian, kadang juga keliling Indonesia buat berdakwah gitu kan. Nah, tapi terhadap kami biasa aja, sampai kemudian pada usia 17 tahun, tuh ibu saya hamil lagi. Saya usia 17 tahun, ibu saya hamil lagi anak yang keempat. Nah, di usia 17 tahun itu kan saya lagi mencari jati diri ya, dan saya nggak pernah di pondok, saya belajar agama cuman cuman mengikuti teladan orang tua aja. Saya SMP negeri, SMA negeri, SD Muhammadiyah, tapi kan SD Muhammadiyah kan SD gitu loh, kayak ya udahlah ya SD, SD Muhammadiyah gitu kan. Nah, terus habis itu adik saya itu udah digadang-gadang sejak sejak dalam kandungan, adik saya itu udah digadang-gadang jadi seorang hafidhah gitu. Nah, saya yang saat itu sedang mencari jati diri itu merasa cemburu gitu ya, merasa cemburu, merasa tersaingi, merasa nggak terima, marah marah, sedih gitu kan. Karena kan dulunya anak terakhir yang dibangga-banggain, yang dipuji-puji gitu. Terus akhirnya, ada yang bahkan ketika dalam kandungannya aja tuh sudah dibangga-banggain untuk menjadi seorang hafidhah gitu kan. Kan kayak, "Aduh, aku nggak bisa nih kayak gini, aku harus harus berbuat lebih." Ada 2 hal yang pengen saya lakukan saat itu, yang pertama adalah pergi dari rumah, dan yang kedua iya 2, dan yang kedua adalah pengen jadi hafidhah juga. Tapi saat itu mungkin niatnya belum bener ya teman-teman, karena saya pengen hafalin Quran itu karena saya nggak pengen kesaing aja, nggak pengen kesaing sama adik saya gitu. Dan alasan pertama karena ya saya merasa belum bisa kalau misalnya harus harus berhidup bersama anak kecil gitu kan, hidup bersama anak kecil, dan itu posisinya adalah adik saya. Adik saya yang lahir setelah 17 tahun gitu kan. Nah, dari situ saya berazam, saya bertekad gitu, bertekad untuk yang pertama pergi dari rumah, yang kedua menghafalkan Al-Quran. Udah ya tadi ya. Terus habis itu, sorry, dia agak, aduh, udah disambi-sambi, maaf ya. Nah, jadilah ketika kuliah saya masuk FKG UGM, Fakultas Kedokteran Gigi UGM, saat itu jalur undangan, nggak nyangka juga bisa keterima jalur undangan, soalnya saya tuh belajar di semester 6, semester 2 kelas 3 tuh benar-benar mati-matian. Jadi emang saya orangnya sangat ambisius, jadi waktu kelas 3 itu, waktu kelas 3 saya benar-benar belajar dari pagi sampai jam 3 pagi, dari pagi sampai jam 3 pagi, sholat sebentar, tidur sebentar, terus habis itu terus sekolah, sampai pulang belajar lagi sampai jam 3 pagi gitu terus. Jadi mempersiapkan SBMPTN. Tapi Allah jawab usaha saya itu bukan lewat SBMPTN, tapi lewat undangan gitu kan. Langsung
dapat FKG UGM. Nah, terus habis itu masuk FKG, saya cari kesempatan asrama beasiswa biar saya bisa pergi dari rumah gitu. Karena kan saya tinggalnya di Jogja, dari TK, SD, lahir TK, SD, SMP, SMA, kuliah Jogja semua gitu. Jadi kayak nggak mungkin bisa pergi dari rumah karena ya ngapain ngekos orang rumah di Jogja ya kan dekat. Nah, terus akhirnya cari asrama beasiswa, masuklah saya ke PPSDMS, saat itu namanya PPSDMS. Sekarang namanya Rumah Kepemimpinan kalau teman-teman tahu ya. Iya, nah di Rumah Kepemimpinan itu adalah salah satu titik balik saya, meski bukan titik balik banget, titik balik yang biasa aja. Nah di RK itu saya merasa dapat lingkungan yang sangat kondusif, sangat suportif untuk berprestasi gitu. Jadi dari situ saya benar-benar aktif di organisasi, terus ikut lomba sana sini, terus apa lagi ya? Yaitu si organisasi, prestasi, dan saat itu karena kita didorong banget buat berprestasi saat itu saya sempat jadi ya itu tadi yang moderator sebutkan, sempat jadi mahasiswa berprestasi runner up sih FKG UGM. Terus juga nah qadarullah karena saya juga aktif di asrama, karena saya merasa sangat klik banget kan, sangat wah ini tuh lingkunganku banget gitu. Jadi saya aktif banget di asrama. Jadi saat itu sempat dinobatkan jadi peserta terbaik regional, terus beberapa kali gitu, terus akhirnya jadi peserta terbaik nasional tuh kayak seluruh peserta nasional tuh kayak kayak kan ada asesmennya, nah tiap bulan tuh yang paling tinggi siapa gitu. Saya pernah di posisi itu gitu. Ini soalnya saya sombong dulu ya, saya sombong dulu. Nah terus habis itu ketika udah keluar dari RK, saya nggak kehilangan tekad untuk menghafalkan Al-Quran karena saat itu kan berarti adik saya masih 3-4 tahun gitu. Nah, masih ada kesempatan nih. Gimana caranya saya ngafalin Quran sebelum adik saya hafal gitu kan. Nah, akhirnya saya ikut karantina tahfidz menghafalkan Al-Quran 30 hari 30 juz. Wah, gampang banget nih, cuma 30 hari udah bisa hafal seluruh Al-Quran gitu kan. Akhirnya saya ikut tuh. Saya ikut. Nah, disitulah titik balik saya yang kedua. Titik balik banget kalau yang ini. Titik balik banget. Jadi harusnya, idealnya, kalau saya ikut karantina tahfidz itu kan 30 hari itu 30 juz. Berarti satu hari itu kan harus ziyadah 1 juz gitu kan. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang itu bisa ziyadah 1 juz 1 hari gitu. Dan memang tidak bisa disamaratakan 1 juz pada hari. Karena kalau misalnya kita ngafalin Quran ya, itu mungkin kita tuh di awal-awal akan sangat tertatih 1 halaman, setengah halaman, bahkan cuma sepertiga halaman, itu udah prestasi yang luar biasa banget. Karena orang yang pertama ngafalin Quran, sedikit aja tuh susah gitu kan, sedikit aja tuh susah. Tapi ketika kita udah terbiasa, akhirnya tuh makin cepat, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak dari kemampuan menghafalnya itu makin bagus gitu kan. Nah bahkan kalau misalnya teman-teman udah biasa, udah mungkin sampai hafalannya udah belasan juz sampai 20-an gitu ya. Tuh bahkan kayak nambah hafalan 4 halaman, 5 halaman tuh udah gampang gitu karena ya udah biasa aja, udah biasa ngafalin gitu kan. Nah, tapi kan saat itu posisinya saya nggak punya hafalan dikit banget, cuma juz am aja. Bentar ya, Kak. Bentar ya, Kak. Nih, satu. Nah, jadilah di situ hari pertama, hari kedua, hari ketiga cuma bisa ngafalin beberapa halaman aja. Padahal harusnya kan udah juz-juzan ya, udah enggak 3 juz 4 juz gitu. Nah di saat itulah saya merasa ya ampun aku tuh kok nggak bisa aja gitu, ngafalin Quran tuh kok bisa, padahal tuh yang lainnya bisa. Yang pertama saya merasa saya ketinggalan sama yang lainnya, dan yang kedua saya merasa ya Allah padahal aku tuh di luar aku tuh prestatif gitu. Aku tuh aktif di organisasi, aku dihargai di organisasi, aku dipandang baik di kampus, aku jadi mahasiswa berprestasi gitu kan, aku berprestasi juga bahkan di antara teman-teman Wordi yang notabene itu adalah orang pilihan gitu. Tapi kenapa sih hafalin Quran aja tuh aku nggak bisa gitu. Hafalin Quran aja tuh kayak susah banget. Padahal sebenarnya aku tuh nggak bodoh. Aku tuh yakin aku tuh nggak bodoh. Tapi kenapa aku tuh nggak bisa? Pada saat itu sampai nangis-nangis gitu kan, ya Allah kenapa sih kok susah banget kayak gini aja. Aku tuh yakin aku tuh nggak bodoh gitu kan. Nah, terus akhirnya saya nangis-nangis sama ustazah saya, terus bilang, ya karena ngafalin Quran itu bukan kemampuan kognitif aja gitu. Jangan-jangan memang ada yang salah sama hatimu. Jangan-jangan memang ada yang salah sama hubunganmu sama Allah. Jangan-jangan memang ada yang salah dengan beragama selama ini gitu. Disitulah saya benar-benar merenung.
Ya benar, ya benar. Mungkin memang saya belum belum pantas gitu, belum pantas untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran gitu. Karena Al-Quran itu saya yakin ya, Al-Quran adalah cahaya dan ia akan masuk ke dalam hati-hati yang bersih gitu. Al-Quran itu adalah pemberian. Kita hanya bisa berikhtiar menghafalkan Al-Quran. Sedangkan hafalan Al-Quran itu adalah hak prerogatif Allah memberikannya kepada kita. Jadi sebanyak apapun kita berusaha, tapi yang akan menentukan berapa banyaknya hafalan kita itu Allah. Makanya kalau misalnya kita mau ngafalin Quran, coba kalau misalnya kita mau ngafalin Quran, selain kita berikhtiar menghafal, yang paling penting lagi adalah kita merayu Allah gitu. Kita merayu Allah dengan sebaik-baik rayuan. Gimana cara rayuan itu? Yaitu dengan melaksanakan sebaik-baiknya perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya larangannya gitu. Udah sederhana itu. Tapi sederhana segitu aja tuh, wah Masya Allah implikasinya luar biasa banget. Ya saat itulah ketika saya sadar hal itu ya, rasanya tuh jadi kayak ya udah melepaskan semuanya gitu dah. Ya udah akhirnya aku nggak pengen apa-apa lagi. Aku cuma pengen hafalin Quran aja. Aku cuma pengen mutkin aja. Udah, aku cuma pengen mutkin aja. Yang lain-lainnya, udah ini bisa sambil jalan gitu. Masalah dunia bisa sambil jalan kayak segala visualisasi mimpi yang mungkin dulu saya pernah bikin waktu di RK gitu kayak. Udah nanti dulu. Yang penting aku hafalin Quran dulu. Yang penting Allah ridho dulu sama aku. Terus habis itu yang lain-lainnya nanti gampang gitu kan. Nah, di saat itulah, setelah itu jadi mulai lebih gampang gitu. Mulai lebih gampang hafalin sampai ya akhirnya selesai walaupun mungkin banyak bantuan gitu ya, banyak bantuan dan nggak bisa di-recall. Hafalannya itu nggak bisa di-recall sama sekali. Nggak bisa karena nggak cuma ziyadah doang kan. Mungkin teman-teman yang pernah ikut karantina juga pernah rasain ya. Nah, tapi setelah itu tuh life changing banget. Benar-benar life changing banget setelah karantina tahfidz itu, saya benar-benar orientasi hidup saya itu benar-benar berubah dari yang tadinya mungkin masih aku pengen ngejar ini, aku pengen ngejar itu, tapi sebenarnya dasarnya nggak ada gitu ya. Nah akhirnya setelah ikut karantina itu saya jadi merasa, dah yang penting aku dapat ridha Allah dulu. Apapun yang aku lakukan tuh demi Allah gitu, untuk menyenangkan Allah gitu. Nah dari sanalah benar-benar Mbak Zahra, maaf, kayaknya itu kemut ya, Mbak? Suaranya. Iya. Oh ya, barusan atau udah lama ya? Barusan kok, Mbak. Oh ya udah kepencet ya. Pencet sayang. Nah, terus apa sih yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan setelah karantina tahfidz itu? Ini yang pingin saya ceritakan. Yang pertama adalah menjaga makanan. Menjaga makanan. Kenapa menjaga makanan? Itu nomor satu karena makanan itu penting banget. Makanan itu yang akan menjadi energi, yang akan menjadi daging di tubuh kita gitu. Kalau misalnya makanan aja nggak halal, makanan aja nggak thayyib, maka ya gimana tubuh kita, ya gimana status tubuh kita gitu. Nah, maka dari itu ikhtiar pertama yang saya lakukan untuk meraih Allah itu adalah menjaga makanan. Dulu kan saya suka banget jajan ya, saya suka banget jajan kayak nggak suka makan makanan di rumah gitu. Kalau misalnya nggak cocok gitu, saya langsung cari makanan yang lain, langsung jajan gitu kan. Nah, tapi sejak saat itu saya benar-benar ngejaga banget karena gini, ayam itu halal. Ayam itu halal. Dengan catatan kalau apa Kak? Kalau menyembelihnya sesuai syariat gitu. Padahal sesuai syariat itu gimana? Harus dengan basmalah, ya kan? Harus dengan pisau yang tajam, harus darahnya habis baru dilanjutkan prosesnya gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa sembarangan orang yang menyembelih ayam itu kan. Dan itu tidak dipahami oleh semua orang gitu. Kayak orang di luar bilang itu ayam halal gitu kan, ayam halal. Tapi kan belum tentu ayam itu halal gitu kan. Karena yang orang pahami ayam itu halal. Tapi kan kita nggak bisa memastikan bagaimana cara penyembelihannya. Nah, saat itulah saya benar-benar nggak makan ayam, nggak makan sapi, nggak makan kambing kecuali kalau di warung itu ada label halalnya. Sebenarnya ada beberapa orang yang sangat berhati-hati sampai nggak mau kalau nggak
label halal itu nggak dari MUI gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya buat saya sih kalau misalnya mereka udah bilang itu halal, ya kita berlepas diri terhadap apa yang dibaliknya. Jadi kalau misalnya emang ada unsur keharamannya di situ, ya udah itu bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Mami susu. Bentar ya. Nah, itu yang pertama saya lakukan. Jadi saya benar-benar menjaga makanan banget. Cuman makan kok di luar itu makan ikan doang. Berani ikan doang. Pun kalau misalnya makan ayam atau makan sapi, makan kambing gitu, benar-benar cari yang labelnya halal. Itu benar-benar life changing banget sih, karena sebelumnya saya nggak pernah hati-hati itu. Terus ini juga makan makanan yang toyib. Jadi kayak micin-micin gitu, benar-benar saya meninggalkan semua micin-micin itu. Karena rasa banget sih kalau saya sendiri ya, kalau makan micin tuh rasanya jadi kayak malas makan yang lain gitu. Yang pertama malas makan yang lain. Kan kalau misalnya dibilang micin bikin bodoh, kan secara penelitian belum terbukti ya, belum terbukti banget. Nah, tapi yang saya yakini kalau misalnya makan micin itu efeknya di saya tuh jadi nggak enak gitu, nggak enak badannya, jadi malas makan, jadi ngomel terus kerjaannya gitu kan. Jadi saya meninggalkan semua micin itu. Saya benar-benar makan makanan yang di rumah atau kalau jajan ikan gitu. Nah, itu yang pertama yang berubah ya. Yang perubahan setelah menghafalkan Al-Qur'an. Eh, yang kedua adalah mencari teman-teman sevisi. Jadi dulu tuh saya punya geng gosip, teman-teman. Saya di kampus tuh punya geng gosip, biasanya punya geng gosip ya, atau kan geng gosip pasti adalah teman-teman kita tuh yang tipe-tipe lambe turah gitu, ada kan ya? Ada kan yang emang tipe-tipe biang gosip gitu, kalau misalnya kita deket, tahu nggak dia tuh gini-gini loh, kayak adalah orang-orang kayak gitu ya. Nah, saya juga teman saya banyak yang kayak gitu. Ada satu geng yang isinya tuh satu grup isinya ya gosip semua gitu kan. Karena ya saking dulu tuh saya kurang menjaga pergaulan kan. Nah, dari situlah saya mulai meninggalkan teman-teman saya yang itu gitu, teman-teman saya yang itu, terus saya mulai beralih untuk mendekati teman-teman yang lebih Islami, yang sevisi gitu, yang sevisi ya dengan cara ikut banyak kajian gitu, ikut kajian-kajian gitu, kenalan sama yang di sana, terus ikut-ikut komunitas, terus bikin komunitas sendiri dengan teman-teman yang sevisi dan lain-lainnya. Nah, terus satu hal yang juga menjaga lingkungan, menjaga pertemanan itu adalah dengan apa yuk? Dengan menikah. Jadi ceritanya tuh dulu karena saya udah galau banget, saya udah mencoba banyak ikhtiar gitu ya untuk menjaga hafalan, untuk meraih ridha Allah itu tuh, akhirnya saya juga, wah kayaknya aku nggak bisa nih kalau misalnya kayak gini-gini terus. Maksudnya dengan pergaulan yang kayak gini terus nih, kayaknya aku memang harus punya seorang penjaga gitu, seorang penjaga. Yaitu kalau saat itu di usia saya yang 22 tahun dan memang sudah saatnya untuk menikah ya, ya saya merasa saya sudah butuh untuk menikah gitu. Nah, jadi bulan Januari, gimana sih? Bulan Januari selesai apa namanya? Selesai karantina tahfidz, Februari lamaran, terus bulan Mei akhirnya menikah. Itu kayak salah satu jalan kemudahan yang Allah beri ketika kita itu benar-benar berhijrah gitu. Saya merasanya sih gitu sih. Nah, dari ketika saya menikah itulah jalan-jalan untuk meraih ridha Allah itu, untuk meraih Allah itu menjadi semakin mudah gitu. Contohnya gimana? Nah, selanjutnya tadi kan 2 ya, yang pertama menjaga makanan, yang ketiga teman sevisi, yang keempat adalah meninggalkan maksiat. Nah, satu hal lain yang saya lakukan, saya ikhtiarkan untuk meraih Allah setelah menghafalkan Quran itu demi bisa selesai mungkin hafal 30 juz Al-Quran adalah meninggalkan maksiat. Mungkin jelas lah ya maksiat itu seperti apa. Cuman bagi teman-teman ikhwah fillah, teman-teman akhwat yang selihah, saya nggak ragukan lagi ya. Nggak ragukan lagi tuh ada titik-titik kritis di mana kadang tuh kita lupa, kadang kita merasa sangat berat sehingga ya udahlah nggak apa-apa gitu. Contohnya gimana? Yang pertama adalah menjaga aurat. Menjaga aurat saat kritis. Kita paham kalau aurat itu adalah semuanya selain wajah dan telapak tangan. Kita tuh paham gitu. Tapi coba lihat, ketika kita selesai wudhu, mau ke tempat sholat gitu, kita tahu di situ ada laki-laki, kaki kita basah gitu. Apa yang kita lakukan?
banyak dari kita yang udah itik, ya udahlah nggak apa-apa, orang kan cuma sedikit cuma sebentar di situ doang gitu kan, di situ doang udah nggak apa-apa, lagian kakiku basah, nanti kaos kakinya ikut basah gitu. Nah padahal disitulah keimanan kita itu diuji gitu. Kalau misalnya di situ kita belum bisa menutup aurat, ya memang sampai segitu iman kita gitu. Tapi kalau misalnya di situ kita bisa benar-benar menjaga aurat kita, Masya Allah luar biasa gitu kan. Nah terus juga kayak misalnya teman-teman di rumah disuruh ke warung sama ibu, tolong beliin ini gitu. Ada nggak apa-apa lah ke warung sebentar sedikit di situ doang gitu kan, di situ doang. Nggak apa-apa lah, nggak usah pakai kaos kaki atau nggak apa-apa lah, nggak usah pakai manset gitu. Nah, disitulah juga keimanan kita diuji. Sampai mana keimanan kita? Apakah kita benar-benar menutup aurat di saat yang semestinya? Kan itu udah saat semestinya, karena keluar rumah kan kita nggak tahu kita ketemu laki-laki atau enggak kan. Itu udah ujian keimanan gitu kan. Nah, harus juga ketika di rumah, ketika ada yang bukan mahram gitu ya, misalnya ada sepupu yang dekat atau ada tamu yang tiba-tiba datang gitu. Terus disitulah juga keimanan kita tuh diuji. Kita benar-benar langsung cari manset, langsung cari kaos kaki, langsung cari jilbab yang proper gitu. Atau ya udah biasa aja gitu, ya udah nggak usah pakai kaos kaki nggak apa-apa gitu. Nah disitulah keimanan kita diuji. Nah di titik-titik kritis inilah teman-teman yang sebenarnya harus kita perhatikan gitu. Kalau misalnya ke kampus pakai kaos kaki, pakai manset biasa gitu kan, biasa. Tapi coba lihatlah seseorang itu ketika di titik kritisnya gitu. Apakah dia mau benar-benar menjaga atau ya udahlah biasa aja, terjang aja nggak apa-apa, halau aja nggak apa-apa. Nah, itu tuh saya waktu habis selesai karantina tuh benar-benar menjaga banget yang di situ. Jauh banget dengan di situ gitu. Terus yang kedua adalah menjaga hati orang tua. Meninggalkan maksiat ini poinnya termasuk yang kedua menjaga hati orang tua gitu. Ini sebenarnya pahalanya besar banget, tapi susah banget. Kenapa? Karena kalau misalnya saya agak lupa redaksi artinya, tapi kalau menjaga hati orang tua itu nggak sekedar berbakti aja, nggak cuma sekedar sering telepon aja. Tapi nih ya, kalau misalnya kita ngedumel di dalam hati karena orang tua, itu sebenarnya udah termasuk tidak berbakti. Tapi nggak bilang durhaka ya, tapi nggak berani bilang durhaka, tapi bilang kurang berbakti gitu. Karena kalau misalnya teman-teman buka yang janganlah kamu berkata itu nanti mungkin bisa teman-teman buka sendiri, di situ juga tersebut sebenarnya Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di dalam hatimu. Jadi kalau misalnya pun kita berkata di dalam hati, sebenarnya udah nggak boleh. Karena kita seharusnya tuh ridho atas semua yang orang tua lakukan gitu. Kecuali mungkin kalau itu berdatangan, kalau itu mengajak ke maksiat gitu. Kita tetap harus memusuhi, tapi tidak boleh sampai meninggikan suara, tidak boleh sampai memusuhi orang tua itu tidak boleh gitu. Memusuhi perbuatannya iya, tapi memusuhi orang tua tidak boleh gitu. Bahkan sampai sampai berkata di dalam hati itu sebenarnya nggak boleh. Ini susah banget karena kadang nih ya, kadang kita nggak sadar mungkin nggak sampai terucap gitu, tapi kadang tuh kita ngerasa aja, aduh kok aku tuh disuruh terus sih mbak di rumah gitu kan, kayak ya biasalah ibu bawel gitu kan, ini kok belum diurusin, malah ntar aja lah. Itu udah bisa aja itu udah termasuk tindakan durhaka kepada orang tua. Itu sangat berhati-hati banget masalah hubungan kita terhadap orang tua gitu. Nah, terus ini juga susah sih, saya juga masih belajar, tapi sejak saat itu saya jadi sadar dan mulai berbenah gitu di hal tersebut. Kemudian meninggalkan maksiat selanjutnya itu termasuk ghibah. Nah, ini ghibah tadi termasuk yang tadi ya yang saya sebutin. Saya bilang meninggalkan teman-teman yang toksik gitu. Karena ya gimana ya, kayak ada banget orang-orang yang emang ketika kita deketin sebentar aja kayak, "Ya kamu tau nggak orangnya tuh kayak," ada loh orang kayak gitu, bener banget, bener ada. Ya orang-orang lambe turah gitulah. Nah makanya jangan sampai kita terbawa ke ghibah gitu, karena itu kan sama aja kayak memakan bangkai teman-teman kita gitu kan. Makanya kalau misalnya teman-teman berhadapan sama orang-orang kayak itu langsung tinggalkan, kalau bisa langsung tinggalkan, dan kalau bisa ajak teman itu untuk membicarakan hal yang lainnya gitu yang lebih bermanfaat. Selanjutnya ini nih yang mungkin juga di para akhwati miss ya, yang berapa nih, keempat adalah boros. Boros itu gimana? Misalnya gini, teman-teman sebenarnya nggak masalah kalau misalnya
makan sekali 10.000, 15.000 itu nggak masalah banget. Tapi aku soalnya tuh pingin banget makan ini, pingin banget makan yang di sana, pingin banget makan yang di restoran sana gitu. Tapi kan sekarang zamannya makanan itu di-story-in gitu kan, harus di-story-in. Makanya kalau kayak belum beken gitu kalau belum makan di sana gitu. Nah, maka dari sanalah kadang buka sebentar ya. Oh ya. Kemana? Kemana Kakak? Oh, ke sana ya. Makanya kayak belum beken gitu kalau belum makan di sana. Nah, jangan-jangan dengan begitu kita sudah masuk ke sifat boros gitu. Kita membelanjakan harta kita untuk diri kita sendiri, padahal sebenarnya kita tuh nggak perlu itu gitu. Kita cuma pingin aja. Kita membelanjakan harta hanya demi keinginan kita. Atau mungkin yang sering juga di para akhwat ini mungkin masalah apa ya? Masalah baju atau skincare gitu. Baik kalau misalnya udah flash sale gitu kan, udah flash sale, udah udah 11 atau udah 12 gitu. Semuanya murah-murah gitu. Sebenarnya teman-teman masih punya di lemari itu masih banyak, atau di tempat teman-teman tuh skincare-nya masih belum habis lah gitu. Tapi ketika teman-teman lihat diskon terus saya kayak aku harus beli. Nah, jangan-jangan disitulah teman-teman sudah masuk ke sifat boros gitu. Padahal sifat boros ini tidak disukai Allah, karena besok di akhirat itu kita akan dihisap. Setiap rezeki yang kita belanjakan itu akan dihisap gitu. Jangan sampai rezeki yang dihisap itu ketika ditanya ini dulu kamu pakai buat apa gitu. Dulu skincare kamu, masker kamu yang sebotol itu yang masih utuh tuh buat apa? Akhirnya dibuang aja sia-sia. Padahal sebenarnya uang itu kalau misalnya dikumpulkan, disedekahkan atau diwakafkan, itu akan jauh lebih bermanfaat untuk umat gitu. Sedih nggak sih kalau misalnya kayak gitu, kayak banyak barang di rumah kita nggak berguna, tapi sebenarnya ketika diuangkan, ketika dulu seharusnya nggak usah dibeli, sebenarnya itu bisa diuang yang banyak banget, dan ketika disedekahkan itu bisa masya Allah luar biasa manfaatnya. Makanya jangan sampai para akhwat ini jatuh ke sifat boros. Itu saya juga belajar untuk tidak boros itu ketika setelah menikah ini gitu. Jadi dengan tadi saya mulai menjaga mencari partner dalam kebaikan, cari partner dalam mengajari Allah tuh kayak jadi dimudahkan gitu. Jadi sampai sekarang saat ini tuh kami juga benar-benar berusaha untuk tidak boros. Emang susah sih. Terus kemudian yang selanjutnya adalah sifat kurang amanah. Mau kemana kakak? Ya, sifat kurang amanah. Ini kadang tuh kita sebagai seorang muslim tuh sering kayak gini ya, sering kurang amanah, sering kadang lupa kalau misalnya hutang, kadang lupa kalau misalnya janji. Nah, kadang kita juga gosip nih memakai yang bukan hak, yang misalnya di asrama gitu kan, di asrama nggak apa-apa lah aku pakai dulu aja. Tapi ternyata pasti pakai lupa dibalikin. Nah, itu udah bahaya banget. Nah, ini makanya diperhatikan banget masalah hutang, masalah janji, masalah kepemilikan tuh harus diperhatikan banget. Saya juga belajar ini ketika setelah menikah. Karena dulu sebelum menikah tuh saya juga ngapain sih kayak gitu doang. Nah, tapi ternyata hal-hal yang seperti itu tuh yang lupa bayar hutang, tidak menepati janji itu akan benar-benar dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kemudian hal terakhir yang paling signifikan berubahnya ketika saya setelah menghafalkan Al-Quran itu adalah amalan yaumiyah. Jadi meningkatnya amalan yaumiyah. Yang pertama adalah ibadah wajibnya. Ibadah wajibnya saat itu saya benar-benar mencoba untuk memaknai setiap ibadah wajib yang saya lakukan gitu kan. Gimana maknanya sholat, gimana maknanya puasa, gimana maknanya haji, zakat tuh harusnya kayak gimana, sedekah tuh manfaatnya apa. Saya benar-benar perdalam lagi. Jadi benar-benar saya dalamin lagi kajiannya tentang itu. Dasar banget tapi penting gitu. Emang ada sayang. Kadang tuh kita sholat cuma sholat aja. Kita kadang nggak tahu maknanya. Maka udah mulai pertanyaannya. Nah, itu yang pertama, memperbaiki ibadah wajib gitu dengan mencoba memaknainya, memperdalamnya gitu. Teman-teman bisa ikut kajian di YouTube aja banyak kok. Terus juga
baca-baca buku kayaknya tuh Ustadz Umar Mita bikin tadabbur bacaan sholat itu kayaknya bagus banget. Saya belum baca juga sih, tapi saya tertarik banget buat baca. Mungkin kalau misalnya teman-teman berkesempatan untuk membeli, bisa baca buku itu. Jadi insya Allah itu akan membuka wawasan kita, membuka hati kita, sehingga sholat kita jadi lebih bermakna gitu. Terus selain memperbaiki ibadah wajib, juga memperbanyak ibadah sunnah. Nah, dulu tuh saya agak ekstrim sih ya teman-teman. Jadi memang kalau di keluarga saya dulu itu sholat tahajud itu nggak boleh cuma 2 rakaat. Saya tuh selalu dimarahin kalau sholat tahajud 2 rakaat. Kalau ketahuan habis tahajud 2 rakaat terus tidur lagi itu dimarahin gitu. Ngapain kok cuma 2 rakaat doang? Harusnya tuh minimal 11 rakaat salat malam itu. Kayak teraweh gitu kan. 11 rakaat. Aduh, 11 rakaat. Tapi ya akhirnya setelah karantina tahajud itu saya juga jadi memperbaikinya dengan cara itu gitu, memperbanyak salat malam 11 rakaat gitu kan, terus habis itu nggak tidur lagi sambil tilawah sambil ziyadah, terus habis itu subuh juga sebelumnya sholat fajar dulu, terus habis subuh langsung ngaji, terus habis sholat duha, zuhur, asar, maghrib, isya semuanya juga pakai rawatib gitu kan. Nah terus kalau malam habis sholat isya itu dulu sih ya, kalau sekarang agak kurang istiqomah. Kalau dulu saya biasakan untuk mengkontemplasikan ada salah sama siapa punya salah sama saya, tapi saya itu setelah ketahuan aku kayaknya punya dosa sama ini deh gitu kan. Nah, akhirnya saya coba minta maaf, dan ketika udah selesai tanggungan itu saya sholat yang saya wajibin buat diri saya sendiri adalah sholat taubat 2 rakaat gitu. Sholat taubat ini menurut saya penting banget karena dari seharian tuh kita nggak tahu kan kalau kita udah melakukan banyak dosa, makanya sholat taubat itu berguna seperti mesin cuci gitu. Jadi kayak setelah kita pakai baju dari pagi baju itu terus di akhir kan pasti kotor walaupun kita nggak sadar kotor mungkin bau. Nah di akhir tuh kita cucinya itu pakai salat taubat gitu. Dulu saya rutinin salat taubat 2 rakaat dan emang beda banget. Setelah rutin salat taubat 2 rakaat itu jadi gampang banget buat bangun tahajud. Soalnya salat tahajud itu akan mudah dilakukan ketika dosa-dosa kita itu sedikit. Kebalikannya, kalau misalnya kita susah sholat tahajud, coba dievaluasi lagi. Apakah kita masih banyak melakukan maksiat? Apakah kita masih punya banyak salah sama orang lain dan lain-lainnya? Nah, makanya tuh buat bisa bangun tahajud lebih gampang, coba nih rutinin sholat taubat sebelum tidur 2 rakaat gitu. Insya Allah jadi lebih gampang sholat tahajudnya. Gitu. Nah, itu dari ibadah sunnahnya juga bisa ditambah puasa, ditambah puasa. Dulu saya juga habis karantina tahap itu bener-bener puasa Daud gitu kan. Puasa Daud sehari puasa sehari enggak, tapi setelah menikah jadi buyar semangat, soalnya puasa kan harus izin suami gitu kan, dan dulu kondisi fisik saya kurang sering lemes-lemes gitu. Kayaknya jangan puasa dulu deh, kayaknya puasanya Senin Kamis dulu aja gitu. Akhirnya ya nggak jadi rutin puasa Daud lagi gitu kan. Nah terus setelah itu salah sunahnya dibenerin, sedekahnya dibanyakin. Yang ketiga adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran yang jelas. Dan teman-teman ketika menghafal Al-Quran itu tugasnya ada 3. Yang pertama adalah ziyadah, yang kedua adalah murajaah, dan yang ketiga jangan pernah lepas untuk tilawah. Tilawah ini mungkin kalau buat anak-anak yang lagi ngafal itu kadang sering diabaikan gitu, karena ya kan aku lagi ngafalin, ngapain tilawah gitu. Tapi sekelas Utsman bin Affan itu hafal Al-Quran. Utsman bin Affan itu sholat witirnya aja selesai 30 juz. Itu baru sholat witirnya. Tapi satu amalan yang paling beliau cinta itu bukan sholat witirnya, bukan murojaahnya, tapi ketika beliau membaca Al-Quran di mushaf gitu. Karena itu jauh, karena
itu akan membawa banyak manfaat. Karena yang penghafal Quran gitu, yang pertama itu menjadi panduan kita apakah bacaan kita tuh udah benar atau belum. Yang kedua itu menjadi PDKT kita sama Al-Quran gitu. Jadi membuat kita tuh nggak asing dengan ayat yang kelak akan kita hafalkan. Oh iya, kenapa sayangku? Oh iya, terus yang ketiga, kalau misalnya teman-teman sudah hafal pas yang di situ, pas ayat itu, teman-teman jadi bisa mengoreksi lagi. Oh ternyata itu hurufnya ini. Oh ternyata itu panjang. Biasanya aku bacanya pendek gitu. Nah itu bisa untuk mengoreksi lagi itu. Jadi jangan pernah lupakan tilawah bagi teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran. Nah, ziyadah ini kok dulu saya sebelum menikah. Iya sayang. Sebelum menikah ziyadah itu setelah Isya itu membaca tilawah sekaligus membaca halaman yang besoknya mau diziyadahin gitu. Nah, mulai ngafalin itu setelah tahajud. Kenapa? Karena waktu itu lagi seger-segernya, lagi fresh-freshnya gitu kan. Lagi melekat di hafalan itu. Setelah tahajud ngafalin, terus habis subuh diulangin bentar, terus ziyadah setoran gitu. Terus habis itu murojaah itu setelah maghrib. Setor murojaah itu setelah maghrib. Nah, tapi sebisa mungkin setelah sholat seperti sholat duha, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu sepaket sama Quran time. Jadi kalau misalnya kita sholat nih, apalagi buat teman-teman yang sibuk ya, kalau misalnya masih susah meluangkan waktu, coba luangkan waktu untuk sholat aja. Tapi setelah sholat itu luangkan waktu ya 3-5 menit lah untuk baca satu halaman. Paling nggak satu halaman aja atau terserah mau tilawah satu halaman atau mau murajaah satu halaman, terserah. Karena kadang kita sholat aja gitu kan, tapi sebenarnya setelah sholat itu tuh bisa jadi golden time yang bagus banget buat Quran time. Jadi Quran time itu nggak cuman habis subuh atau habis maghrib aja atau habis isya aja, tapi juga setiap selesai sholat fardu. Nah, tapi dulu kan saya polanya habis subuh, kadang habis duha, habis zuhur, habis asar masih bisa ziyadah gitu. Kalau dulu saya pokoknya sebelum maghrib itu semuanya ziyadah gitu kan. Terus habis maghrib setoran murojaah, terus habis isya tilawah sama baca yang berikutnya kayak gitu terus gitu kan. Nah, saya juga belum selesai setelah saat itu saya belum selesai. Karena apa? Karena dulu saya memang fisiknya lemah. Saya ngakuin banget sih, karena fisik saya itu lemah. Jadi kayak sering lemes-lemes, sering capek, sering tidak bertenaga kayak gitu, sering tiba-tiba kolaps gitu kan. Nah itu sering banget kayak gitu, makanya saya nggak bisa selesai itu karena salah satunya karena itu gitu. Yang kedua karena memang saya kurang memaksa diri, saya sadar saya kurang memaksa diri. Makanya kalau misalnya teman-teman berniat banget untuk menghafalkan Al-Quran, jangan sampai terlewat satu hari pun kecuali melakukan 3 hal tadi nih. Walaupun itu berat banget, walaupun teman-teman sambil koas gitu, kayak saya sambil koas, sambil jaga IGD, sambil jaga di poli, atau mungkin sambil diskusi sama dosen, sambil nggak tahu lah, pokoknya jungkir balik koas gitu kan. Jangan pernah tinggalkan yang 3 ini kalau bisa. Jangan pernah tinggalkan. Walaupun itu keadaannya berat banget, kayak susah banget buat buka Al-Quran aja tuh susah banget gitu. Nah, tapi kalau bisa jangan sampai tinggalkan 3 ini. Karena semakin berat, sebenarnya pahalanya semakin besar, teman-teman. Semakin berat tuh semakin keimanan kita tuh diuji. Maka kamu tuh beneran nggak sih menghafalin Quran gitu? Kamu beneran nggak sih menghafalin Quran gitu? Nah, tapi kalau saya memang kepaksa nggak bisa banget, ya ziyadahnya ntar dulu. Bisa murajaah atau tilawah dulu. Atau kalau misalnya murajaah tuh kayak benar-benar nggak sempet karena seharian di ruang oka gitu kan, katakanlah nggak sempet banget buat baca Quran, sampai rumah udah capek gitu ya, nggak apa ya, teman-teman bisa mulai dengan yang mudah dulu, tilawah dulu. Kalau misalnya teman-teman lagi futur lagi susah banget, pokoknya semingguan itu kayak susah banget buka Al-Quran gitu. Nah, akan sangat susah kalau misalnya teman-teman mulai Quran time itu dengan ziyadah. Akan sangat susah kalau misalnya teman-teman lagi futur, tapi mulainya langsung ke yang susah gitu. Langsung mulai pengen aku ziyadah dulu aja bentar ya. Ini duduk.
Siapa? Nih. Akan sangat susah. Maka kalau misalnya teman-teman lagi putus atau mungkin lagi habis haid gitu ya, lagi habis mens dan teman-teman mengambil mazhab yang kalau haid nggak boleh ngaji. Nah, teman-teman lebih baik mulainya dari yang mudah. Yang paling mudah itu adalah dengan tilawah. Teman-teman mulai. Kalau dulu sih saya kalau misalnya pas lagi haid gitu ya, kalau misalnya nggak bisa pegang Quran banget, beberapa hari Quran time-nya dimulai. Quran time itu benar-benar sama Quran doang 2-3 jam gitu. Kalau bisa lebih 2-3 jam dimulai dari tilawah, baru murojaah. Kalau misalnya udah nyaman, udah enak gitu, baru ziyadah. Oh iya, duduk sini. Nah, ya. Nah, lalu kemudian teman-teman setelah punya anak, nah ini nih, sebenarnya kalau setelah menikah aja tuh nggak masalah ya. Setelah menikah aja tuh nggak terlalu changing banget loh. Duduk siapa yang duduk sini? Kakak. Sebenarnya kalau menikah doang tuh nggak terlalu telat aja, bener-bener diburu waktu karena nangis lah, terus sujud nggak bisa bangun lah karena dibuat kuda-kudaan gitu kan, atau mungkin mending main gitu kan, kembali akan disobek-sobek tuh biasa banget kalau udah punya anak. Nah, makanya ketika teman-teman masih single tuh diusahakan banget kalau misalnya teman-teman bisa, teman-teman selesaikan hafalan 30 mungkin, karena itu akan membantu banget ketika teman-teman punya anak tuh, teman-teman akan yang pertama akan sangat berkurang waktunya untuk bisa menghafalin Quran ya. Jadi itu akan memudahkan sekali kalau misalnya pun teman-teman, iya sayang, terus iya gimana maunya gini. Nah, terus ketika teman-teman udah mungkin, jadi teman-teman besok tuh dengan lebih mudah gitu. Soalnya kalau saya nih, saya cuma bisa mentalaki yang saya benar-benar mungkin aja kan sedikit ya. Jadi kayak itu doang. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin semuanya, masya Allah bisa sambil ngapa-ngapain itu bisa sambil murojaah gitu, masya Allah. Potensi hal yang didapat bisa banyak banget karena kan nggak perlu buka Quran ya buat Quran time, jadi kita pas aja bisa gitu. Dan mendidik anak jadi lebih berkah, lebih mudah karena sehariannya dengan Al-Quran juga gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman terlanjur belum sempat mungkin sebelum punya anak gitu, maka teman-teman bisa tips seperti ini. Manfaatkan waktu ketika anak sedang tidur. Kenapa mau gambar? Sebentar ya, sebentar. Ini. Berapa? Nih. Oh iya. Sampai mana tadi ya? Oh ya, manfaatkan waktu ketika anak sedang tidur. Memang ketika teman-teman punya anak tuh pengorbanannya jauh lebih besar untuk bisa ngapalin Quran. Karena sehari aja tuh udah capek banget. Cuman ngomong doang, cuman ngurusin anak doang gitu. Nah, makanya teman-teman harus siap lebih capek, harus siap lebih dikit tidurnya, harus siap lebih berjuang kalau saya ngafalin Quran pas punya anak. Soalnya misalnya teman-teman udah tidurin anaknya jam 7 gitu, jam 7. Ya, jam 7 itu jangan tidur, tapi Quran time dulu, tilawah dulu, murojaah dulu, ziyadah dulu gitu. Dan kalau bisa tidurlah
setelah anak-anak tidur, setelah keluarga tidur, setelah suami tidur, dan bangunlah sebelum mereka bangun. Jadi sebelum mereka semua bangun, teman-teman udah harus bangun duluan, udah harus tahajud duluan, udah harus Quran time duluan, udah harus siap, udah harus beresin rumah duluan gitu. Baru kemudian yang lain-lainnya bisa dibangunin gitu. Kalau saya itu sih karena di Rafika ini kalau bangun kan subuh ya, jadi kayak sebelum subuh saya harus jungkir balik dulu, selesaiin semua dulu. Jadi ketika Rafika bangun udah tinggal lele dulu, udah tinggal main-main aja. Gitu. Ya, memang gitu sih konteksnya kalau misalnya teman-teman belum selesai hafalnya pas punya anak tuh gitu. Makanya selagi teman-teman masih single, manfaatkanlah waktu ini untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, yang saya ingin sampaikan lagi akan merubah kualitas hidup kita banget sih. Selain yang tadi saya sebutkan tuh, insya Allah waktu teman-teman jadi akan jauh lebih berkualitas, jauh lebih produktif gitu. Karena kalau bisa satu tujuan yang telah kalian tetapkan itu adalah menghafalkan Al-Quran gitu. Jadi akan sangat sia-sia kalau waktu luang kita itu nggak buat Quran gitu. Jadi misalnya kayak waktu nunggu tuh pasti teman-teman akan aduh lagi kosong nih gitu, lagi kosong. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kayak berazam banget ngapalin Quran, Instagram itu jadi tidak menarik lagi. Story orang lain itu jadi nggak menarik lagi. Yang menarik itu apa? Yang menarik itu adalah ketika teman-teman buka Quran, mulai tilawah, mulai murojaah atau mulai ziyadah di situ. Gitu. Karena ya itu tadi kalau misalnya kita beneran nih berazam buat buka Quran, tuh insya Allah seluruh waktu kita tuh jadi berkah. Cuman itu tadi membangun azamnya itu agak susah gitu, agak susah. Nah, makanya kalau menurut saya sih azam itu nggak bisa dibangun cuman datang satu kajian atau dua kajian itu. Tapi teman-teman memang harus merasakan periode waktu yang itu life changing banget kayak saya. Kayak saya merasa saya bisa berubah sedemikian rupa itu karena ikut karantina tahfiz selama sebulan. Sebulan itu benar-benar signifikan banget dalam sisa hidup saya gitu. Karena dulu saya ikut usia 22 tahun ya, tapi dalam satu bulan itu merubah 22 tahun yang berikutnya gitu. Masya Allah nggak sih? Nah, makanya nih kalau misalnya teman-teman belum terbangun azamnya untuk menghafalkan Al-Quran, teman-teman memang perlu untuk mengikuti program intensif dengan Quran. Karena dengan itulah insya Allah teman-teman jadi lebih fokus untuk berinteraksi dengan Quran dan lebih signifikan aja. Soalnya kalau misalnya cuma ikut satu kajian, dua kajian, dan itu pun kayak cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu kayak menurut saya sih kalau saya pribadi saya merasa kurang signifikan. Tapi kalau misalnya teman-teman sempat ikut program karantina beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan gitu, ikutlah karena itulah yang kemudian yang merubah kisah hidup teman-teman berikutnya. Ini sayang. Ya gitu. Udah semua belum ya? Ntar saya baca tor lagi ya, mungkin ada yang kelewatan, ada yang kan tor kan hak teman-teman ya, semoga saya sudah melihat hak teman-teman semuanya. Sebentar ya. Dah gitu, insya Allah udah cukup ya. Mungkin selanjutnya bisa diskusi aja, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ingin didebat atau ingin dikritik atau diberi saran, silahkan. Saya kembalikan ke Husna ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Zahra atas materinya. Masya Allah Mbak, banyak banget nih pelajarannya ya, dari mulai kehidupan Mbak Zahra, terus aplikasi di kehidupannya juga. Itu banyak banget ya Mbak tadi, dari menjaga makanan, terus juga mencari teman-teman yang sevisi, terus meninggalkan maksiat, terus meningkatkan amal yaumi. Ya itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat ya.
Mungkin, sambil menunggu ada yang jawab ada yang nanya nih, Mbak, aku mau nanya dulu boleh nggak, Mbak? Silakan. Ya, aku mau nanya ya, Mbak, kan, kita tuh menghafal atau membaca Al-Quran itu mungkin ada niat-niat yang bukan karena Allah gitu ya, Mbak, apalagi misalnya kita, membaca atau menghafalnya itu, di tempat umum kayak gitu ya, Mbak. Nah, itu gimana sih, Mbak, caranya biar kita tuh, nggak malu gitu loh, Mbak, bisa membaca atau menghafal Al-Quran itu di tempat umum kayak gitu? Ya, makasih, Mbak. Eh, jawabannya apa ya? Susah ya pertanyaannya. Iya, Mbak, soalnya kadang Eh, kalau di tempat umum gitu gimana kadang ya? susah ya, Mbak, ya? Iya sih. Iya benar sih sebenarnya ada dua kesulitan kalau misalnya berinteraksi dengan Quran di tempat umum itu yang pertama adalah kita nggak pede gitu, nggak pede soalnya, ih masa aku baca Quran di sini sih gitu. Dan yang kedua malah sebaliknya kepedean, jadi kayak, aduh aku baca Quran di sini biar dikira alim gitu kan, dari kira alim. Ya, Mbak. Sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa sih, tapi niat awalnya seperti itu tuh nggak apa-apa, tapi sambil istighfar gitu, karena gimana ya, Al-Quran itu berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah amalan yang sangat Allah cintai gitu, yang sangat Allah cintai, yang pahalanya tuh gede banget. Dan karena pahalanya tuh gede banget, maka setan itu pinter banget bikin kita tuh tidak on the track gitu, tidak sesuai dengan yang Allah suruh gitu kan, harusnya ikhlas, harus harus fokus, harus konsentrasi, harus khusyuk gitu kan. Nah, makanya menurut saya sih ya, menurut saya nggak apa-apa lanjutin aja ngaji walaupun mungkin kayak niat awalnya aduh biar aku kelihatan, tapi disambi terus sambil berdoa, ya Allah luruskan niatku, ya Allah jadikan ini ibadah terbaikku, ya Allah jadikan ini adalah salah satu pemberat amalku kelak gitu. Jadi disambi sebelum ngajinya itu disambi doa gitu. Jauhkan aku dari niat yang buruk, jauhkan aku dari niat ingin mencari apa sayang, ingin mencari pengakuan dari orang lain dan lain-lain. Disambi doa, insya Allah doa-doa itulah yang akan dan dan juga yang paling penting adalah dengan ta'awud. Karena kalau misalnya kita memahami ta'awud, kalau misalnya teman-teman belajar tafsir ta'awud tuh insya Allah teman-teman berbetawud gitu. Jadi karena kan niat-niat itu kan datangnya dari setan ya, niat-niat itu datangnya dari setan dan dengan ta'awud itu insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan jaga kita dari godaan setan tersebut gitu. Jadi nggak apa kalau saya ada niat awal itu nggak apa-apa, tapi berdoa dulu terus dilakukan juga ngajinya itu. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu bukan karena Allah itu jatuhnya syirik. Tapi kalau misalnya jatuhnya aku agak lupa, agak kebalik nggak ya? Kalau misalnya kita meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, itu jadinya baru riya. Atau gimana ya? Itu perkataan ulama. Siapa gitu. Coba aku lihat lagi ya kalau misalnya teman-teman butuh. Jadi justru jangan ditinggalkan ketika teman-teman merasa itu bukan karena Allah. Dilakukan aja tapi sambil berdoa gitu. Oke, Mbak, makasih, Mbak, jawabannya. Ya, semoga menjawab ya. Iya, menjawab kok, Mbak. Insya Iya. Allah bisa diaplikasikan di kehidupan. Terus ini ada pertanyaan, Mbak, dari Ukti ini. Aku mau nanya, kalau misalnya lagi futur dan lingkungannya itu nggak kondusif atau waktunya itu benar-benar habis buat urusan dunia, itu kira-kira tipsnya gimana ya, Mbak, biar bisa tilawah? Tipsnya biar bisa tilawah. Iya. Sebenarnya susah ya karena saya pun juga struggling banget untuk bisa istiqomah tilawah tuh benar-benar berusaha banget. Ya, tapi sebenarnya balik lagi yang pertama ke azan kita, ke niat kita yang pertama. Sejauh mana kita itu pingin kita sama Allah, sejauh mana kita tuh pingin mendapatkan ridha Allah, sejauh mana kita tuh pingin memberikan amalan yang terbaik untuk kemudian di akhirat kelak gitu. Sejauh mana kita pengen mendapat surga yang tertinggi, sejauh mana kita tuh pengen jadi hamba terbaik Allah dan yang lain-lain. Niatnya tuh benar-benar dibangun gitu. Yang pertama niatnya dibangun dulu. Nah, terus setelah teman-teman menggali lagi kenapa ya aku harus ngaji lain-lainnya, teman-teman
teman-teman ya udah sih lakuin aja. Jadi tanpa berpikir apa-apa lagi, tanpa tanpa apa ya, tanpa pertimbangan yang banyak lagi, tanpa gimana ya, tanpa berat-berat lagi, azamkanlah, lakukanlah walaupun itu berat gitu. Lakukanlah walaupun itu berat. Jadi kalau misalnya teman-teman udah saatnya tidur gitu, udah saat tidur, habis sholat isya, atau habis ngerjain tugas jam 10, jam 11 gitu. Sempetinlah kalau misalnya hari itu teman-teman belum sempet sama sekali buat buka Quran, sempetinlah 1 halaman atau 2 halaman walaupun sedikit, tapi sempetin banget untuk buka Quran gitu. Karena itu tadi semakin berat kita melakukan sesuatu, semakin berat kita melakukan ibadah, sebenarnya pahalanya itu semakin besar gitu. Jangan-jangan ketika teman-teman diuji dengan waktu yang sangat sibuk, dengan pekerjaan yang amat banyak, disitulah sebenarnya Allah itu ingin kasih pahala buat teman-teman yang jauh lebih besar daripada hari-hari sebelumnya gitu. Nah, saya yakini aja, kalau misalnya aku tilawah hari ini, insya Allah pahalanya akan jauh lebih banyak, karena saat ini posisinya tuh aku lagi capek banget, aku lagi banyak banget kerjaan, tapi aku coba tilawah dulu gitu. Atau mungkin bisa juga teman-teman, tipsnya ya, teman-teman letakkan Quran time itu jauh sebelum aktivitas apapun. Jadi itu tadi saat tahajud, selesai sholat subuh itu benar-benar dilakukan untuk Quran time. Jadi aktivitas lainnya nanti dulu. Yang penting Quran dulu. Kalau misalnya Quran itu udah kepegang, ya udah teman-teman bebas melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Sampai malam pun nggak apa-apa. Yang penting Al-Qurannya udah ada saat Quran time-nya dalam sehari itu. Gitu sih. Menjawab nggak ya? Tipsnya bekerja nggak ya? Ya semoga bekerja ya. Kalau saya sih soalnya memang harus dipaksa, karena kita tuh nggak bisa leyeh-leyeh aja, nggak bisa nunggu waktu luang terus baru ngaji tuh nggak bisa. Bener-bener kalau misalnya lagi malas, lagi futur, dia emang harus dipaksa banget. Kalau misalnya nggak dipaksa nggak akan jalan kayak gitu. Nggak akan selesai hafalan kita, nggak akan meningkat interaksi kita dengan Al-Quran. Gitu. Oke, makasih Mbak. Kalau mau nanya lagi Mbak, kalau misalnya cuma dengerin Quran itu nggak cukup ya Mbak? Harus tilawah juga ya berarti? Kalau misalnya dengerin aja. Sebenarnya kalau dengerin kan beda ya antara mendengarkan. Iya saya sebentar ya. Beda antara listen. Apa sih? Satunya listen apa? Beda antara mendengarkan dan dengar. Oh iya. Mendengarkan dan dengar. Jadi kalau dengar aja tuh kan kayak ya kita sambil ngapa-ngapain sambil dengerin Quran gitu kan, sambil nyetel murotal gitu katakanlah. Nah, itu sebenarnya yang diragukan gitu. Itu sebenarnya tuh dengerin Quran apa enggak? Soalnya definisi mendengarkan Quran itu ketika kita benar-benar fokus nih sama yang diperdengarkan. Jadi kita benar-benar di situ, kita benar-benar mindful, kita benar-benar bisa menghayati tiap ayatnya. Sebenarnya harusnya mendengarkan yang baik kata itu. Tapi kalau misalnya kita masih sambi-sambi, kita masih kerjain yang lainnya, ya sama aja gitu. Sama aja. Lebih baik kalau misalnya sama aja, maksudnya kayak sama aja kita harus nggak boleh nyambi-nyambi, ya kan mending baca aja ya nggak sih? Mending baca mending tilawah aja, walaupun mungkin 1 halaman 2 halaman nggak apa-apa gitu. Sisanya dengerin nggak apa-apa, tapi sempetin juga untuk baca. Gitu. Oh ya, siap. Oke Mbak, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Nah itu, gimana? Gimana ya caranya? Ya, tadi carilah partner teman-teman. Carilah partner. Kalau misalnya teman-teman masih single, carilah teman. Carilah sahabat yang saling menguatkan. Kalau misalnya teman-teman sudah saatnya menikah dan siap menikah, carilah pasangan yang mendukung teman-teman untuk berquran gitu, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu ngaruh banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi teman-teman memang harus kuat azabnya, harus kuat buainya itu kenapa sih aku tuh harus ngapalin Quran? Targetku tuh apa sih? Itu harus kuat dulu azabnya. Itu azab itu tadi itu dibangun dengan banyak-banyak kajian, ikut karantina, ikut
apa namanya daurah gitu tuh dibangunnya dari situ, wajibnya dibangunnya dari situ. Nah setelah itu ya memang kalau emang ada saatnya kita tuh nggak bisa istiqomah, misalnya kita malas gitu kan. Nah makanya yang ketiga tuh harus dipaksa, karena kalau nggak dipaksa tuh nggak mungkin jalan, nggak mungkin bisa, gimanapun beratnya tetap harus gitu, tetap harus dilakukan karena nggak ada jalannya lagi. Ya gimana ya, itulah ujiannya gitu, semakin berat insya Allah paling semakin berat. Oke, makasih Mbak. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ini agak banyak sih pertanyaannya. Iya nih, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Mohon doa agar bisa menjadi ahlul Quran juga selalu diluruskan niatnya. Amin. Izin bertanya Mbak, yang pertama. Gimana sih pertanyaannya kalau aku nggak baca? Oh iya. Oh, ini privat Mbak. Oh iya. Nah, yang pertama tadi disampaikan bahwa termasuk dalam menjaga maksiat adalah jangan sampai aurat kita terlihat. Bagaimana menurut Mbak ketika ada akhwat yang ingin mengambil spesialis obstin, tapi di sisi lain kalau jadi obstin maka saat di ruang bedah otomatis tangannya akan sering terlihat. Pertanyaan yang kedua, tadi disampaikan bahwa akan sangat baik jika mungkin 30 juz sebelum menikah. Bolehkah kita mematok syarat tersebut sebelum ikhtiar atau membuka diri untuk menikah atau tetap tergantung kondisi usia? Terima kasih. Oke, yang pertama ya. Yang pertama, menurutku sih, menurut saya, selama memang sistem itu masih seperti itu, selama memang kita belum memungkinkan untuk ideal sekali dalam menjaga aurat, ya udah nggak apa-apa, ikuti aja dulu. Tapi berusahalah untuk kemudian ketika teman-teman udah jadi spesialis obstin, jadi SPOG, berusahalah untuk kemudian merubah sistem itu gitu. Jadi jangan teman-teman santai-santai aja ketika udah jadi opsi berhenti sampai situ, enggak. Tapi teman-teman perjuangkan juga untuk kemudian adik-adik teman-teman itu akan merasakan hal yang sama gitu. Soalnya emang akan sangat susah ya kalau misalnya sistemnya kayak gitu, kita beda sendiri atau kita berusaha untuk merubah sistem ketika kita masih sangat, apalagi residen ya, masih sangat junior gitu kan. Nah makanya ya nggak apa-apa, ikuti aja dulu, tapi berusahalah untuk kemudian merubah sistem tersebut sehingga besok itu nggak ada lagi yang kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya, soalnya emang susah banget. Saya sendiri juga susah banget melawan kezaliman yang ada saat ini, tapi ya gimana gitu. Yang bisa kita lakukan adalah ya udah nggak apa, ikhtiar sebaik mungkin, tapi kemudian kita berusaha untuk kemudian merubah sistem itu gitu. Kalau bisa, insya Allah. Semoga bisa ya, semoga dikuatkan. Kemudian yang tadi sangat baik kalau kita selesai hafalan. Tapi kalau misalnya perlukah, bolehkah matok syarat gitu kan? Nah, kalau sebenarnya saya pelajari ya, kenapa kemudian saya ikut karantina tahfidz itu karena salah satu ustazah saya itu bilang bahwa kamu sebelum menikah paling enggak harus hafal 7 juz gitu. Jangan menikah dulu kalau kamu belum hafal 7 juz gitu. Kan saya sebenarnya kayak ngapain ya harus 7 juz, tapi kayak ya udahlah yang penting aku ikhtiar dulu, mencoba segimana sebaik mungkin, mencoba sebaik mungkin untuk kemudian hafal sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, menurut saya sih emang bisa kita tuh mematok diri kita untuk mencapai target tertentu. Misalnya aku mau nikah kalau misalnya aku udah selesai hafalan, aku mau nikah kalau misalnya aku udah selesai berapa juz gitu, itu sebenarnya nggak masalah banget. Tapi jangan sampai target itu menjadi target kosong aja. Jadikan target itu sebagai pelecut gitu, pelecut semangat kita. Wah kayaknya ini udah usiaku, tapi aku belum juga hafal. Makanya langsung kejar terus gimana caranya biar teman-teman bisa mencapai target itu sebelum menikah. Karena memang menurut saya sih itu penting sih. Itu penting banget mengejar target hafalan. Seberapa sebelum menikah itu penting banget. Iya, teman-teman juga bisa sih kalau misalnya ada teman saya yang memang mensyaratkan calon istri saya harus sudah hafal 5 juz, itu nggak apa-apa. Misalnya teman-teman besok juga di proposalnya gitu dengan saya, calon suami saya harus hafal paling nggak 5 juz juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan ideal, nggak sih. Tapi kalau misalnya memang kepentok nggak bisa
atau ada sesuatu yang memang mengharuskan teman-teman menikah atau menikah atau berproses dalam keadaan yang menurut teman-teman kurang ideal, ya itu akhirnya kembali ke istiqoroh gitu. Apakah teman-teman mantap menjalaninya, apakah hatinya tenang, apakah lancar prosesnya dan lain-lainnya gitu. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya teman-teman. Silahkan target setinggi mungkin, tapi juga jangan menjadikan jadilah targetan itu sebagai pelacet dari teman-teman untuk berusaha lebih baik gitu. Ya. Oke Mbak, siap. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Zahra, izin bertanya. Kadang yang sulit adalah memulai, tapi biasanya lebih sulit itu untuk istiqomahnya. Nah, sebelum mulai menghafal Al-Quran, apakah Mbak Zahra pernah merancang program menghafal sendiri? Ada saran nggak Mbak untuk pemula agar istiqomah dan bisa membangun habit cinta Al-Quran? Nah, itu dia. Saya beruntung sekali karena memulainya itu di lingkungan yang emang udah bagus banget di karantina tahfidz. Semua orang di situ juga sedang dalam satu tujuan yang sama gitu. Dalam satu tujuan yang sama menghafalkan Al-Qur'an. Nah, makanya tipsnya buat pemula coba mulai dari kajian-kajian tentang itu. Buka YouTube, buka kajian tentang kenapa sih harus ngafalin Quran, kenapa sih harus jadi hafidhah, apa sih keutamaan menjadi seorang penghafal Quran dan lain-lainnya. Atau itu yang pertama kajian banyakin kajian tentang Al-Quran. Iya, banyakin kajian tentang Al-Quran. Kalau misalnya teman-teman berat gitu nonton kajiannya, udahlah nonton Hafiz Indonesia aja. Nonton Hafiz Indonesia itu otomatis kita akan jadi tertrigger sendiri buat ngafalin Quran. Karena malu nggak sih kalau misalnya anak-anak kecil udah semangat banget ngafalin Quran, tapi kita yang masih yang muda, yang dalam posisi yang sangat kuat gitu, maksudnya kan iya, masa muda itu kan masa yang kuat di antara dua kelemahan gitu kan. Nah, masa sih kita yang sedang dalam masa emas gitu, kita nggak mau ngafalin Quran gitu kan. Nah, itu kajian-kajian tentang Quran. Terus kalau yang kedua sih kalau bisa menurut saya teman-teman emang harus ikut, apalagi buat yang dulu kan saya juga pemula ya, maksudnya dimulainya di usia 20-an. Itu teman-teman usahakanlah untuk ikut kalau nggak rumah tahfidz, ikut program di rumah tahfidz atau ikut karantina tahfidz aja gitu. Soalnya emang itu ngaruh banget. Kalau misalnya nggak ada jangka waktu yang lama, kita fokus dengan Al-Quran itu akan sangat susah untuk mempertahankan niat untuk membangun azam, itu akan susah banget. Karena kalau misalnya teman-teman benar-benar serius gitu, cobalah ikut karantina tahfidz yang sebulan atau 2 bulan. Atau mungkin pandemi ya mungkin besok setelah pandemi bisa diikhtiarkan untuk itu. Soalnya juga mukhayam Quran gitu sekarang juga banyak kan. Itu sih. Oke Mbak, makasih. Ini lanjut ya Mbak. Ini agak banyak buat pertanyaannya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, saya seorang mahasiswa. Jika saat menghafal Al-Quran, kita sedang merasa suka dengan seseorang atau sebaliknya, itu bagaimana ya Mbak menghadapinya? Ya Mbak. Sebaliknya itu gimana maksudnya? Sebaliknya itu disukai sama seseorang gitu maksudnya. Ini kayaknya sedang merasa suka dengan, iya kayaknya Mbak, sebaliknya. Oh, gitu. Sedang merasa suka dengan seseorang. Kita kembali ke fitrahnya, ya emang suka itu kan nggak apa-apa. Rasa suka itu wajar, rasa suka itu sunatullah, ya nggak apa-apa kita suka sama orang itu. Nah, tapi kemudian disitulah ujiannya, di mana rasa suka itu menghantarkan kita ke motivasi untuk menjadi lebih baik, atau kemudian menjadikan kita jadi kontraproduktif gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih dulu tuh sebenarnya saya cerita sedikit ya. Jadi ketika saya ngafalin selesai karantina tahfidz itu tuh ceritanya saya tuh kan pergi sama teman saya ke luar kota gitu kan, keluar kota. Nah, di perjalanan pulang saya tuh mampir ke rumahnya. Ini tuh laki-laki. Saya mampir ke rumahnya. Terus habis itu perjalanan keluar kota itu kan kita bikin report, kita bikin tulisan. Nah, tulisan itu kita publish di sosial media. Terus habis itu ada yang komen, itu calon mupo gitu. Komen sama si ikhwan ini gitu kan. Terus habis itu
Terus habis itu ada yang nimpalin gitu. Cocok nggak menurutmu gitu kan? Terus ada lagi nimpalin, insya Allah cocok karena lalalala panjang banget gitu kan, panjang banget gitu. Nah, saya merasa di situlah ada fitnah gitu. So ada fitnah karena karena di situ tuh udah men-state insya Allah nanti anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang lalalala kayak, hah apa nih? Karena saya merasa itu menjadi potensi kita yang besar. Akhirnya saya blok seluruh media sosial orang tersebut gitu. Nah, ketika saya blok si teman ini, nih akhirnya eh hari Jumat postingan itu muncul, hari Minggu ada komennya. Terus hari Senin saya blok, hari Selasa si teman ini datang ke rumah untuk melamar saya gitu. Nah, terus 2 bulan kemudian kami menikah dan jadilah kami keluarga kecil dengan 1 orang anak gitu. Ya, ingin saya highlight di sini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa suka dan itu mengganggu teman-teman, mengganggu produktivitas teman-teman, jadi kebayang-bayang terus sibukkan diri kita dalam kebaikan gitu. Sibukkan diri kita dalam hal yang lainnya. Gimana caranya biar nggak keinget terus. Jadi sibukin aja teman-teman, banyakin ngajinya, banyakin sholatnya, banyakin belajarnya, banyakin baca bukunya dan lain-lainnya. Itu kalau saya masih keganggu juga, tuh kalau menurut saya sih blok semua media sosialnya. Blok media sosialnya. Soalnya kadang tuh kita ingat tuh karena waktu kita scroll timeline gitu ya, dia tiba-tiba nge-post sesuatu gitu, terus kayak kayaknya nih story-nya ngode aku ya gitu kan. Nah, itu kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu tuh nggak bisa dipungkiri terjadi gitu kan. Nah, makanya kalau bisa minimalisir kontak dengan dia gitu. Jangan sampai ketika kita suka terus akhirnya dia sekalinya ngechat gitu, atau teman-teman ada keperluan dia ngechat, akhirnya dia keterusan jadi ngechat terus juga bisa juga kan. Bisa juga, dan atau mungkin misalnya di sebuah organisasi yang sama gitu. Terus pertamanya ada keperluan, tapi teman-teman jadi akhirnya keasikan, kesenangan karena kayaknya suka sama ini nih. Nah, akhirnya jadi hal-hal yang pertamanya di forum chat itu dibahas penting, jadi akhirnya ngelantur jadi yang nggak penting gitu. Itu juga perlu hati-hati. Bahkan kalau misalnya ekstrimnya, kalau misalnya teman-teman susah banget untuk lepas, menurut saya sih keluar dari organisasi gitu. Karena ya itu tadi, sebenarnya organisasi kampus itu lebih berbahaya daripada apapun, karena di situ orang-orangnya kalau bisa dikatakan sekufu, sevisi, orang-orangnya biasanya background-nya sama. Jadi ya nggak heran kalau misalnya orang-orang di organisasi itu pada cinlok dan akhirnya nanti ya nggak heran juga kalau misalnya nanti mereka jadi sepasang soal bisnis, itu nggak heran gitu, karena di dalam organisasi itu banyak kesamaannya. Gimana sih kita kalau banyak samanya kan rasanya kayak klik ya. Nah, itu makanya bahkan kalau menurut suami saya, dia rela untuk meninggalkan organisasi untuk menghindari fitnah. Tapi itu kembali ke teman-teman sih, bagaimana cara yang terbaik sebenarnya kembali ke teman-teman juga gitu. Saya cuma ngasih tips aja, kalau misalnya itu nggak suitable sama teman-teman ya coba cari cara yang lainnya. Tapi yang jelas sih kalau kebayang-bayang terus sibukkan teman-teman dalam kebaikan. Jangan ingat-ingat terus, jangan biarkan dia itu menjadi fata morgana gitu. Menjadi mimpi-mimpi indah, menjadi bunga-bunga tidur yang menghiasi dari teman-teman itu dan menjadikan teman-teman kontraproduktif. Ya. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ini ada lagi ya Mbak. Assalamualaikum Mbak Zahra, jazakillah khair atas sharingnya, Masya Allah. Bolehkah minta tipsnya bagaimana membagi waktu antara ziyadah dan murojaah? Misalnya 1 hari berapa halaman? Bagaimana menghilangkan keraguan untuk ziyadah, sedangkan hafalan yang sudah dimiliki selama ini rasanya belum mungkin juga. Oke. Kalau dulu ini beda-beda sih, beda-beda tergantung kemampuan saya, tergantung kondisi juga, karena kan dulu saya belum koas, sekarang udah koas, jadi beda banget targetnya. Kalau dulu sebelum koas tuh saya targetnya ziyadah itu 5 halaman sehari, tapi kalau teman-teman belum mampu ya nggak usah ditiru gitu, 5 halaman. Tapi itu juga nggak setiap hari bisa 5 halaman, paling 5 halaman, 3 halaman, 2 halaman gitu. Tapi yang penting ziyadah terus gitu, terus habis itu murojaahnya paling nggak setengah juz. Murojaahnya setengah juz, lalu tilawahnya
Tilawahnya juga paling cuma 5 halaman aja. Cuma 5 halaman dan itu diusahakan yang mau disetorin gitu. Jadi tilawahnya sekali nomor disetorin ditambah tilawah yang lainnya, tilawah yang mau disetorin sama tilawah yang halaman yang lainnya, sehingga besok ketika kita mau ziyadah halaman itu tuh udah familiar gitu. Udah familiar. Cuman kalau sekarang sih mau. Kalau sekarang ya paling ziyadahnya 1 halaman. 1 halaman itu udah lumayan bagus ya, karena kan padat 1 halaman, 2 halaman gitu. Tapi ya paling minimal 1 halaman, terus murojaahnya paling nggak 5 halaman. Tilawahnya ya nggak usah banyak, tilawahnya 5 halaman, 10 halaman aja. Nah, kalau menghilangkan keraguan untuk ziyadah, sedangkan hafalan sudah dipunya selama ini rasanya belum mungkin tuh menurut saya sih, karena kalau sih teman-teman niat banget jadi penghafal Quran, benar-benar ingin banget jadi penghafal Quran, jangan lepasin ziyadah, murojaah maupun tilawah. Jadi meskipun teman-teman merasa belum mungkin, tetap usahakan untuk ziyadah. Jadi memang beda-beda versi sih. Ada yang bilang jangan tambah dulu kalau belum mungkin gitu. Tapi kalau menurut saya nggak apa-apa belum mungkin. Iya, tambah lagi tuh nggak apa-apa. Tapi tetap berusaha untuk murojaahnya dikencengin juga gitu. Jangan cuma ziyadah doang, tapi murojaahnya juga dikencengin juga. Itu lalu apa lagi ya? Ya gitu sih. Iya, ya dia gitu. Kalau menurut saya tetap harus ziyadah, tapi ya itu kembali ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa aku harusnya mungkin dulu, atau guru teman-teman nih, terlebih guru teman-teman, ustadzah teman-teman juga, kamu jangan nambah dulu kalau belum mungkin gitu. Itu yang nggak apa-apa, diikutin aja. Tapi kalau saya dan guru saya dalam artian suami saya tuh ya belum mungkin pun tetap harus ziyadah gitu. Karena kalau nggak akan selesai. Gitu ya. Oh iya, nama lagi. Aku sebentar, sedikit. Soalnya gini, usahakan juga teman-teman tuh kalau misalnya ngafalin Quran harus punya muhafidz atau muhafidhah lah. Harus punya orang yang teman-teman setorin hafalannya. Soalnya kalau misalnya teman-teman yang ngafalin sendiri, tuh ya sama aja gitu. Teman-teman nggak akan tahu progresnya dan nggak akan tahu itu benar atau salah. Tapi kalau misalnya teman-teman setorin, tuh insya Allah jadi apa ya? Jadi bisa dikoreksi, terus bisa tahu benar salahnya, terus juga bisa lebih menancap gitu. Karena kalau misalnya dikoreksi sama orang lain kan kita jadi lebih terhujam gitu kan, lebih ingat gitu. Nah, makanya dalam urusan time management hafalan, atau urusan ziyadah dulu atau murojaah dulu, atau teknis lainnya, sebenarnya itu kembali ke teman-teman dan guru teman-teman masing-masing gitu. Nggak bisa merujuk ke saya aja, karena posisinya saya di sini cuma berbagi pengalaman, tapi teman-teman sendiri itu harus punya guru sendiri gitu. Soalnya kalau misalnya enggak, hafalan itu nggak akan maju-maju. Silahkan, Musna. Oke, baik Mbak. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya Mbak. Mm-hmm. Gimana caranya bagi waktu saat kuliah profesi antara tugas kuliah yang lumayan banyak ditambah tuntutan skill juga oke, terus ibadahnya juga jalan, utamanya biar dekat sama Al-Quran gitu. Nah ya, sebentar ya. Nah itu tadi, target itu menyesuaikan aja. Jadi jangan kemudian teman-teman tahu teman-teman sibuk tapi targetnya juga selangit ya. Target sih ada 1 halaman tuh kan kadang berat ya, 1 halaman. Ya turunin aja targetnya, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah berhenti gitu. Teman-teman boleh melambat tapi nggak boleh berhenti. Jadi ya nggak apa-apa tugasnya banyak, tapi jangan berhenti, sedikit aja tuh nggak apa-apa. Sedikit aja, misalnya kayak teman-teman nambahnya cuma 1 ayat, 2 ayat, atau murojaahnya cuma bisa 2 halaman, 3 halaman, tilawahnya juga cuma sedikit banget, itu nggak masalah banget. Tapi jangan berhenti gitu, karena kalau misalnya teman-teman berhenti itu akan sangat sulit untuk mulainya lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman istiqomah terus walaupun sedikit, itu insya Allah di kemudian hari itu akan jauh lebih mudah gitu, karena ya teman-teman interaksi dengan Al-Qur'annya nggak mudah putus. Jadi ibarat apa ya, oh ya, bentar ya, nih ibarat
orang pacaran LDR gitu ya, tuh kalau misalnya putus hubungan tuh kayak mau mulai komunikasinya lagi sama teman lama atau sama sahabat lama tuh kan agak susah ya. Nah, makanya tuh kita harus intens intens komunikasi, intens interaksi walaupun mungkin cuma sedikit-sedikit aja. Nggak masalah, targetnya diturunin aja nggak apa. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa banget ya itu tadi mulai dari yang mudah. Tilawah dulu, terus kalau misalnya tilawah udah bisa murojaah, kalau misalnya udah bisa ziyadah gitu. Ya soalnya emang profesi itu berarti ya saya juga saya juga mengalami, nggak masalah. Yang penting teman-teman juga juga menjalankan pendidikan profesi itu dalam rangka ibadah. Jadi insya Allah ya itu akan kembali ke teman-teman juga pahalanya. Dan satu lagi yang paling penting adalah saya lupa ya tadi saya lupa tadi menyampaikan satu lagi yang harusnya kita lakukan sebagai seorang hamba, bukan cuma sebagai seorang penghafal Al-Quran, itu adalah mentadaburi Al-Quran gitu. Mentadaburi Al-Quran ini kita nggak bisa tadabur sendiri, kita bisa sih tadabur sendiri, tapi mungkin nggak akan bisa mengujam gitu ya kalau misalnya kita nggak paham tafsirnya. Nah, makanya usahakanlah setiap paling nggak 1 minggu sekali itu teman-teman dengerin kajian tentang tafsir Al-Quran atau tadabur Al-Quran. Kan di YouTube banyak banget ya, atau ikut kajian-kajiannya Quran Review itu juga bagus banget, juga teman-teman bisa ikut itu. Tapi sedikit-sedikit aja, maksudnya nggak harus yang tafsir surat yang panjang-panjang tuh nggak masalah, tapi kalau bisa teman-teman istiqomahkan paling nggak seminggu sekali gitu kajiannya tentang tafsir atau tadabur yang gampang-gampang aja dulu, bukan yang gampang sih, yang common aja dulu, misalnya tafsir ta'awud atau tafsir basmalah atau tafsir al-fatihah gitu, karena dari situ aja tuh akan mendorong kita untuk lebih mendalami tafsir yang lainnya, juga akan membuat kita tuh jadi lebih mencintai Al-Quran gitu. Karena kalau misalnya kita nggak paham, nggak tahu artinya dan menduga-duga sendiri tuh takutnya jatuhnya malah salah paham gitu, malah salah arti, malah salah penafsiran. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Ini mungkin sesi pertanyaannya sudah selesai ya Mbak. Mungkin dari Mbak Zahra ada kata-kata terakhir, take home message gitu Mbak. Ya. Mungkin closing statement dari saya yaitu tadi menghafal itu susah sekali, makanya pahalanya besar gitu, dan ketika kita semakin diberi kesulitan, semakin diberi kesibukan yang lainnya, semakin diberi waktu yang semakin sempit, itu sebenarnya disitulah ujiannya sampai di mana kita tuh benar-benar berniat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, berniat untuk sebaik-baiknya menjadi seorang ahli Quran gitu. Makanya ketika teman-teman merasa futur, merasa kok sulit banget sih ngafalin Quran, merasa sibuk banget sampai nggak sempet gitu, usahakanlah untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran meski berat gitu, meski berat dan meski sedikit, lakukanlah terus walaupun sedikit dan berat, nggak apa-apa, lanjutin aja sampai kemudian teman-teman pada akhirnya tapi jangan juga yang sedikit itu menjadikan kita nyaman dan akhirnya nyaman dengan sedikit-sedikit itu. Kalau misalnya teman-teman sudah menemukan momentumnya untuk bisa berinteraksi dengan lebih baik, dengan lebih banyak, dengan lebih lama, lakukanlah gitu. Tapi selagi teman-teman masih berat untuk melakukannya, masih sibuk, masih masih sulit meluangkan waktu, nggak apa-apa, lakukanlah sedikit-sedikit kalau berat gitu. Nggak perlu muluk-muluk, yang penting kita terus berinteraksi dengan Al-Quran gitu, nggak ada putusnya insya Allah ya. Itu aja sih, agak belibet ya gitu. Saya nggak nyiapin ya. Silakan Husna. Ya baik, terima kasih Mbak Zahra atas materinya hari ini ya Mbak. Masya Allah banyak banget pelajarannya yang bisa diambil. Semoga kita bisa juga mengaplikasikannya di kehidupan kita. Dan semoga Mbak Zahra diberikan kemudahan urusan. Semoga cepat lulus ya Mbak.
Amin. Amin. Amin ya Allah. Semoga adik kita juga sehat-sehat. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ini untuk selanjutnya ada sesi foto bersama ya Mbak. Oke. Ya, mungkin untuk teman-teman peserta yang lain bisa mengaktifkan kameranya ya, kita foto bersama dulu. Untuk Kak Mentari mungkin bisa di screenshot Kak. Bentar ya Mbak. Lagi ini. Masih nyiapin. Ya, mungkin bisa dimulai dulu dari slide yang pertama dulu ya. Yang pertama, senyum. 1, 2, 3. Ya, nah, slide selanjutnya. 2 ya? Lama ya, Mbak? Enggak kok, enggak apa-apa. Ya, lanjut. Nah, 1, 2, 3. Ya, nih lagi ya Mbak. 1, 2, 3. Mafika. Lagi ya Mbak. Ini soalnya ini. Ya. 1, 2, 3. Ya, mungkin udah ya Mbak, ini sesi foto bersamanya. Mungkin dari Mbak Zahra bisa live dulu dari Zoom ini. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Dadah. Baik, terima kasih teman-teman untuk acara hari ini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau repost tentang acara hari ini, boleh banget ya dengan caption yang paling menarik. Dan jangan lupa tag @doktermenghafal dan jangan lupa tag juga @zhriftikar. Itu boleh banget ditambahin captionnya sama kesan pesannya. Nanti akan ada hadiah paling menarik dari kami. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nanti ada Kitok series yang kedua. Baik, dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Husna.